Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Apriliasani dari program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas tentang BPUPKI. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang kita kenal dengan BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Jumlah anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang tokoh Indonesia dari berbagai golongan. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh utama yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Lalu yang kedua ada Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan yang ketiga ada Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Berikut adalah isi dari usulan dasar negara yang dikemukakan oleh 3 tokoh tersebut. Yang pertama, Muhammad Yamin, yang berisi tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu yang ketiga ada Soekarno yang berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan beralih tentang Piagam Jakarta. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah PPKI. Dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945 dan mengambil keputusan penting. Keputusan PPKI tersebut adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 termasuk pembukaan UUD yang memuat Pancasila. Yang kedua, mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa yang mengajemuk. Yang ketiga, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sekarang, kita akan membahas pelajaran yang dapat kita ambil dari proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, nilai persatuan dalam keberagamaan. Akhirnya Pancasila menunjukkan betapa para pendiri bangsa menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan. Mereka berhasil merumuskan nilai yang bisa diterima semua golongan. Yang kedua, semangat musyawarah dan toleransi. Dalam sidang BPUPKI, perbedaan pendapat tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan dikelola melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini menunjukkan pentingnya dialog yang sehat. Lalu yang ketiga, prioritas kepentingan bangsa di atas golongan. Para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lain mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok demi lahirnya dasar negara yang bisa mengayomi seluruh rakyat. Lalu yang keempat, kepemimpinan visioner dan bijaksana. Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya menunjukkan kepemimpinan yang jauh ke depan. Mereka menyadari bahwa dasar negara harus mengakar kuat dan menjawab tantangan jangka panjang.
Proses lahirnya Pancasila mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, toleransi, musyawarah, dan cinta tanah air. Nilai-nilai ini tetap sangat relevan bagi generasi muda sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan zaman modern, seperti krisis moral, radikalisme, hingga perpecahan sosial. Jika generasi muda mampu menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka masa depan Indonesia akan berada di tangan yang kuat dan bijak. Sekian pembahasan dari saya tentang proses lahirnya Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.